Selamat datang di YouTube channel KHL Learning. Di video kali ini kita akan membahas tentang pengujian perangkat lunak dan pemeliharaan sistem. Pengujian perangkat lunak merupakan proses menelusuri dan mempelajari sebuah program dalam rangka menemukan kesalahan pada perangkat lunak sebelum diserahkan kepada user atau pengguna. Sasaran pengujian pada perangkat lunak adalah yang pertama, pengujian adalah proses eksekusi suatu program dengan maksud untuk menemukan kesalahan. Kemudian sasaran yang kedua, test case yang baik adalah test case yang memiliki probabilitas tinggi untuk menemukan kesalahan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Dan yang ketiga, pengujian yang sukses adalah pengujian yang mengungkap semua kesalahan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Karakteristik umum dari pengujian perangkat lunak adalah yang pertama, pengujian dimulai pada level modul dan bekerja ke arah integrasi pada sistem berbasiskan komputer. Kemudian karakteristik yang kedua, teknik pengujian yang berbeda sesuai dengan poin-poin yang berbeda pada waktunya. Yang ketiga, pengujian diadakan oleh software developer dan untuk proyek yang besar oleh grup testing yang independen. Dan yang keempat adalah testing dan debugging adalah aktivitas yang berbeda, tetapi debugging harus diakomodasikan pada setiap strategi testing. Ini merupakan strategi pengujian perangkat lunak. Yang pertama, unit testing, kemudian integration testing, validation testing, dan system testing. Nah, kita akan bahas satu-satu, dimulai dari unit testing. Unit testing itu adalah pengujian komponen individual atau modul di pemrograman prosedural atau kelas di OOP. Kemudian integration testing adalah pengujian terhadap koleksi dari komponen-komponen yang bekerja secara bersamaan. Kemudian yang ketiga, validation testing adalah pengujian aplikasi terhadap kebutuhan user. Dan yang terakhir, system testing adalah pengujian aplikasi secara keseluruhan. Terdapat dua metode pengujian sistem testing. Yang pertama ada white box method dan yang kedua ada black box method. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, pengujian white box atau white box testing ini adalah pengujian yang didasarkan pada pengecekan terhadap detail perancangan menggunakan struktur kontrol dari desain program secara prosedural untuk membagi pengujian ke dalam beberapa kasus pengujian. Nah, alasan kenapa digunakannya pengujian white box, yang pertama adanya kesalahan logik dan asumsi yang tidak tepat pada setiap kemungkinan eksekusi. Dan ada kemungkinan alur program yang tidak tereksekusi dan juga ada kemungkinan kesalahan typography yang sulit ditemukan kalau tidak di running atau dijalankan. Selanjutnya, kelebihan dari white box testing. Yang pertama, kelebihannya adalah mengenai kesalahan logika. Jadi, white box testing ini digunakan pada sintak, if, dan pengulangan, di mana white box testing akan mendeteksi kondisi-kondisi yang tidak sesuai dan mendeteksi kapan proses pengulangan akan berhenti. Kemudian kelebihan yang kedua, mengenai ketidaksesuaian asumsi. Jadi white box testing ini dapat menampilkan asumsi yang tidak sesuai dengan kenyataan untuk dianalisa dan diperbaiki. Kelebihan yang ketiga mengenai kesalahan ketik. Pada white box testing ini dapat mendeteksi bahasa pemrograman yang bersifat case sensitif. Dan untuk kelemahannya, kelemahan white box testing untuk perangkat lunak yang tergolong besar, white box testing ini dianggap sebagai strategi yang tergolong boros karena akan melibatkan sumber daya yang besar untuk melakukannya. Selanjutnya adalah black box testing. Ini ada pengertian menurut buku Sukamto dan Salahuddin. Black box testing adalah menguji perangkat lunak dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji desain dan kode program. Ini ada beberapa kelebihan menggunakan black box testing. Yang pertama, dapat memilih subset
tes secara efektif dan efisien, dapat menemukan cacat atau error program, dan juga memaksimalkan testing investment. Untuk kelemahan dari penggunaan black box testing adalah tester tidak pernah yakin apakah perangkat lunak tersebut benar-benar lulus uji. Nah, di sini ada perbedaan white box testing dan black box testing. Yang pertama, untuk white box testing atau pengujian struktural ini dilakukan oleh penguji yang mengetahui tentang question answer. Kemudian melakukan testing pada software atau program aplikasi menyangkut security dan performance program tersebut, yaitu meliputi tes coding, kemudian desain implementasi, security, data flow, dan software failure. Kemudian yang ketiga dilakukan seiring dengan tahapan pengembangan software atau pada tahap testing. Nah, ini pada white box testing. Nah, kalau pada black box testing ini atau fungsional, testingnya dilakukan oleh penguji yang independen, kemudian melakukan pengujian berdasarkan apa yang dilihat, dan hanya fokus terhadap fungsionalitas dan output. Kemudian pengujian lebih ditujukan pada desain software sesuai dengan standar dan reaksi apabila terdapat celah atau bug pada program aplikasi tersebut setelah dilakukan white box testing. Dan pada metode black box testing ini juga dilakukan prosesnya setelah white box testing. Selanjutnya ini adalah contoh pengujian black box. Di sini ada aplikasi perpustakaan, ini adalah form login-nya. Jadi untuk mengakses aplikasinya di sini harus login. Untuk login, di sini kita harus memasukkan atau menginput username dan password dengan benar, kemudian diklik button login, maka dia akan masuk ke dalam sistem perpustakaannya. Nah, di sini dari form login ini kita coba buat pengujian black box-nya. Ini ada kolom skenario, kemudian kolom test case, kolom hasil yang diharapkan, kolom hasil pengujiannya, dan juga kolom yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, di sini kita akan buat pengujiannya. Yang pertama, di sini username-nya kita isi admin, kemudian password-nya kita kosongkan. Nah, hasil yang diharapkan seharusnya jika password-nya kosong dan username di input admin, maka ketika diklik tombol login di sini skenarionya, maka hasil yang seharusnya muncul adalah sistem akan menolak. Kemudian muncul pesan periksa username dan password Anda, karena di sini passwordnya tidak diisi atau dikosongkan. Nah, kemudian hasil pengujiannya di komputer atau di PC dan di handphone harus sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian di sini kesimpulannya adalah valid. Kemudian skenario yang kedua, jika username-nya di sini dikosongkan dan password-nya di sini diisi admin, kemudian diklik tombol login. Nah, seharusnya ketika diklik tombol login, maka dia muncul pesan periksa username dan password Anda, karena di sini username-nya tidak diinput atau dikosongkan, yang diinput hanya password-nya saja. Nah, itu skenario yang kedua. Kemudian kita masuk ke skenario yang ketiga. Username-nya diketik atau diinput dengan benar, yaitu admin, dan mengisi password-nya dengan inputan yang salah, kemudian klik tombol login. Misalkan di sini username-nya kita input admin, password-nya di sini kita input Maruko, ya, karena harusnya password-nya kan admin juga, tapi kita inputnya salah. Kemudian diklik tombol login, maka akan muncul pesan lagi, periksa username dan password Anda, karena password yang diinput di sini itu salah atau tidak sesuai. Nah, kemudian masuk ke skenario yang terakhir, yaitu menginput username dan password dengan benar. Username kita input admin, passwordnya kita input admin, lalu klik tombol login, maka login berhasil dan akan muncul dan masuk ke halaman home si admin. Nah, kemudian dari skenario ini, skenario yang dibuat di pengujian black box ini harus sesuai dengan program yang dirancang, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan pemeliharaan sistem, ya. Sistem perlu dipelihara karena beberapa hal. Yang pertama, sistem memiliki kesalahan yang dulunya belum terdeteksi, sehingga kesalahan-kesalahan sistem perlu diperbaiki. Yang kedua, sistem mengalami perubahan-perubahan karena permintaan yang baru dari usernya atau pemakai sistemnya.
Kemudian yang ketiga, sistem mengalami perubahan karena perubahan lingkungan luar atau perubahan proses bisnis. Dan yang terakhir, sistem perlu ditingkatkan. Nah, jenis pemeliharaan sistem dapat digolongkan menjadi 4 jenis. Yang pertama ada pemeliharaan korektif. Pemeliharaan korektif ini adalah bagian pemeliharaan sistem yang tidak begitu tinggi nilainya dan lebih membebani karena pemeliharaan ini mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang ditemukan pada saat sistem berjalan. Kemudian yang kedua, pemeliharaan adaptif. Pemeliharaan adaptif dilakukan untuk menyesuaikan perubahan dalam lingkungan data atau pemrosesan data dan memenuhi persyaratan user baru atau pemakai baru. Yang ketiga, pemeliharaan penyempurnaan. Pemeliharaan penyempurnaan ini mempertinggi cara kerja atau maintainabilitas atau kemampuan yang dipelihara. Kemudian yang terakhir, pemeliharaan preventif. Pemeliharaan preventif terdiri atas inspeksi periodik dan pemeriksaan sistem untuk mengungkap dan mengantisipasi permasalahan. Nah, ini adalah contoh dari pemeliharaan sistem. Di sini ada spesifikasi hardware dan juga spesifikasi software. Nah, di sini spesifikasi hardware-nya ada server, kemudian servernya ini ada CPU. Nah, spesifikasinya dirincikan lagi CPU ini prosesornya apa, RAM-nya berapa, hard disk-nya berapa, kemudian mouse, keyboard, monitor, kemudian koneksi internetnya dengan kecepatan minimal berapa Mbps. Kemudian ini server, ini klien. Kliennya juga dirincikan spesifikasinya, CPU-nya, prosesornya apa, RAM-nya berapa, dan lain sebagainya. Kemudian untuk jenis spesifikasi untuk softwarenya, ini server, ini klien. Nah, server di sini sistem operasi yang digunakan apa? Misalkan Windows atau Linux. Kemudian aplikasi web servernya, misalkan ada aplikasi bundle web servernya ada Exam, terus PHP, dan lain sebagainya. Kemudian aplikasi webnya yang digunakan apa? Misalkan Mozilla, Opera, Safari, Google Chrome, atau Internet Explorer. Nah, ini untuk server. Kemudian ini untuk spesifikasi kliennya, sistem operasinya yang digunakan apa, kemudian aplikasi web browsernya apa. Sekian penjelasan saya mengenai pengujian perangkat lunak dan pemeliharaan sistem. Untuk yang sudah menonton, semoga bisa dipahami, dan jika ada pertanyaan, silakan sampaikan pada kolom komentar. Terima kasih.